Assalamualaikum, hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Mustika. Hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran PPKN ya nak ya. Dimana PPKN ini kita sudah di bab baru, yaitu bab 3 tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, Miss hari ini juga akan menjelaskan ya, masih menjelaskan tujuannya hari ini, yaitu tentang menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan juga organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman sosial di Indonesia, keberagaman suku, dan juga agama. Nah, sekarang akan menjelaskan yaitu bagian 3, yaitu keberagaman mata pencarian. Dan nanti juga ada bagian B, yaitu keberagaman budaya di Indonesia dan faktor penyebab keberagaman budaya itu seperti apa. Oke? Jadi silakan disimak ya. Bagian 3 yaitu keberagaman mata pencarian. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari ya, itu jelas disebut mata pencarian ya nak ya. Jadi setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya nak ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari disebut mata pencarian ya. Pekerjaan ya nak ya. Nah, jenis mata pencarian penduduk di suatu wilayah ini biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya ya nak ya. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan penduduk di setiap wilayah ini memiliki mata pencarian yang berbeda-beda ya. Ada yang kerja petani ya, ada yang kantoran seperti itu ya, dan lain-lain ya. Masyarakat di dataran tinggi misalnya ya nak ya, ini biasanya memiliki mata pencarian di bidang apa? Ada di bidang pertanian, perkebunan, ada juga di bidang peternakan, seperti itu ya, sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Nah, kemudian misalnya mata pencarian masyarakat di dataran rendah yaitu apa? Ada yang pekerja kantoran, pekerja pabrik ya, ada pedagang gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ada yang jasa juga ya, jual jasa gitu ya, pekerjaannya di bidang jasa seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang misalnya masyarakat tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, ini biasanya bekerja sebagai apa? Ada yang sebagai nelayan, ada petani garam ya, ada juga misalnya penjual souvenir gitu ya. Nah, banyak sekali ya nak ya mata pencarian atau pekerjaan dari setiap manusia ini di setiap daerah itu beda-beda ya. Nah, perbedaan mata pencarian ini di setiap wilayah ini membuat setiap daerah ini dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Misalnya, masyarakat di daerah dataran tinggi dapat memperoleh ikan dari mana? Ya, dari masyarakat sekitar pesisir. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, masyarakat di daerah dataran rendah ingin memperoleh hasil pertanian, perkebunan, itu dari mana? Ya, dari daerah dataran tinggi. Seperti itu contohnya ya nak ya. Nah, perbedaan mata pencarian pun membuat mereka dapat saling bekerja sama ya. Jadi karena tempatnya berbeda, ini biasanya saling kenal ya, saling bekerja sama untuk dalam bidang mata pencarian tadi ya, pekerjaan tuh bisa kerja sama juga ya. Dengan pedagang misalnya ya, contoh nih, petani dapat bekerja sama dengan pedagang untuk menyalurkan hasil pertanian mereka kepada konsumen. Petani dari daerah dataran tinggi itu biasanya menjual ya, atau menyalurkan dagangan dia ke hasil pertaniannya itu kepada konsumen yang ada di dataran rendah. Nah, itu contoh misalnya kerjasama ya nak ya. Nah, kemudian begitu juga selanjutnya ya. Kebutuhan setiap penduduk dapat terpenuhi berkat kerjasama seperti ini ya nak ya. Jadi memang dari ada masyarakat yang mata pencariannya daerah dataran tinggi itu nanti kerjasama dengan yang di dataran rendah, atau bekerjasama dengan yang daerah pesisir seperti itu ya. Mereka semua ini saling kerjasama gitu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Oke? Nah, itu tadi keberagaman dalam mata pencarian ya nak ya. Gak semua mata pencarian kita itu sama dengan profesi atau mata pencarian dari orang tuamu ya. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja sebagai petani, mungkin ada yang bekerja sebagai nelayan cari ikan gitu ya, ada yang berjualan gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, seperti itulah bentuk
keberagaman dari mata pencarian tersebut. Oke, jelas ya nak ya. Nah, kalian juga bisa lihat di buku kalian itu ada penduduk di sekitar pesisir ya, ada juga yang pekerjaannya di dataran tinggi, dataran rendah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di setiap daerah ya nak, di Indonesia ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki keberagaman budaya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan ciri khas yang membedakan dengan negara lain. Nah, sekarang kita akan bahas keberagaman budaya. Setelah sebelumnya keberagaman apa? Ya, keberagaman sosial ya. Sosial tuh ada 3, yaitu suku, agama, dan juga mata pencarian. Nah, di keberagaman budaya ini ada faktor-faktor penyebab keberagaman budaya. Kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan ya, ini menyebabkan masyarakat hidup dengan berkelompok. Dalam kelompok-kelompok tersebut, mereka itu biasanya membentuk budaya sendiri ya nak ya. Oleh karena itu, setiap pulau atau kelompok masyarakat ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Selain itu nak, setiap pulau di Indonesia ini juga memiliki kenampakan alam yang juga berbeda-beda loh. Misalnya, kenampakan alam Pulau Sumatera umumnya berupa barisan pegunungan ya, atau perbukitan. Makanya disebut ini ya, bukit barisan seperti itu ya. Karena barisan pegunungan atau perbukitannya itu ada di setiap jalan seperti itu ya. Nah, kenampakan alam misalnya di Pulau Nusa Tenggara umumnya berupa padang rumput atau stepa, dan juga ada sabana ya. Nah, berbagai macam kenampakan alam di atas turut membentuk budaya penduduk setempat ya. Ini ada contohnya di buku kalian juga. Nah, letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua apa? Benua Asia dan juga benua Australia ya, menyebabkan Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional ya nak ya. Selain berdagang, biasanya para pedagang ini juga menyebarkan budaya yang dibawa oleh pedagang itu kepada masyarakat Indonesia. Hal ini juga turut membentuk keberagaman budaya di Indonesia. Jadi memang budaya ini turun-temurun ya nak ya, dibawa oleh orang lain, misalnya pedagang seperti itu ya. Terus kondisi geografis atau kondisi dari wilayah tersebut juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman budaya tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka ya nak ya, tentang faktor penyebab keberagaman budaya ya. Ada yang dibawa orang, ada juga yang berdasarkan kenampakan alamnya atau kondisi geografisnya seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya nak ya. Nah, untuk PPKN sampai sini dulu penjelasan Miss Deka, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Thank you, bye bye.